terkait surat bahwa ada surat yang masih di kementerian 800.1/196. Ini surat. Saya sampaikan surat itu tidak pernah bersurat. Saya tidak pernah bersurat. Ternyata surat ini yang melakukan anak sekjen saya. Yang inilah yang jadi problem. Iya. Ada apa ini? Dapat itu. Silakan yang ini lihat surat ini. Ini surat ini dikirim di kementerian. Sudah inilah jawabannya surat itu. Makanya saya pergi klarifikasi di kementerian. Benarkah surat ini dari kementerian? Bisa dipegang? Silakan dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Kadis Pendidikan. Luar biasa Pak Kadis meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan yang begitu besar. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Pak Kadis Pendidikan. Kedua, teman-teman kepolisian, orang-orang tuaku yang alhamdulillah mengawal gerakan ini, dan yang terkhusus teman-teman Pol PP. Kami atas nama barisan Tasman SNS, Pak Kadis, pertama yang saya perlu jelaskan terkait dengan surat keterangan kehilangan ijazah SD. Ya. Kalau kita langsung kembali ke C, embrio C itu kan B dan A. Ya. Di dalam surat keterangan kehilangan ijazah SD jelas STTB nomor 421.2/34 tanggal 22 Maret 2007 tidak tercantum nomor ijazah STTB, nomor induk siswa, tempat dan tahun diterbitkan ijazah, serta tidak juga didukung pernyataan saksi 2 orang temannya dia sekolah pada saat itu. Ya. Tiba-tiba surat keterangan kehilangan ijazah SD itu muncul dan keluar. Mungkin Pak Kadis bisa di cross check. Ya. Yang kemudian Pak Kadis, itu yang terpenting awal pertama. Yang kedua, kalau dari surat keterangan ijazah kehilangan dari SD ke B itu kan no problem, tidak jadi masalah. Tapi dari B ke C, Pak Kadis, ini pertanyaan besar. Dari B ke C ini Pak Kadis, terindikasi saudara bakal calon Andi itu dengan mendaftar sampai dengan terbitnya ijazah paket C, itu dia 2 tahun 1 hari. Ya. Jelas, 2 tahun 1 hari. Pertanyaannya kemudian, salah satu indikator untuk mengeluarkan ijazah ini adalah pertama dia, oke, Pak Andi umurnya lebih dari 25 tahun. Ya. Sehingga ijazah tersebut bisa dikeluarkan sesuai dengan Permendikbud, kakak lebih paham dengan kita. Hanya ini kan dasar-dasar Pak Andi. Tetapi di situ jelas harus ada yang namanya sertifikat dari lembaga resmi untuk mengeluarkan yang namanya IQ 130, Pak Kadis. IQ 130. Artinya apa? Dari embrio awal surat keterangan kehilangan dari kepolisian sampai di paket C ini terindikasi bermasalah. Pak Kadis, terindikasi bermasalah. Contoh tadi saya jelaskan sejak awal, tidak punya NIM, tidak punya nomor spanduk, tidak nomor registrasi, tidak ada saksi yang bertanda tangan bahwa dia ini pernah sekolah sama saya. Itu jelas. Ditambah lagi dengan paket B ke paket C, itu hanya 2 tahun 1 hari. Jadi Pak Kadis, saya mohon Bapak selaku lembaga teknis menjelaskan kepada kami terkait dengan proses sebenarnya terkait ijazah ini. Itu mungkin awal dari saya, mungkin Pak Rahman akan menambahkan lagi ya. Pas saja 1 kali. Mungkin saya rasa itu dulu ya. Iya. Ini dulu saya jawab atau langsung 1 kali? Langsung dijawab. Langsung saya jawab. Oke, baik. Di pertemuan kita ini pertemuan yang luar biasa supaya barang tidak menjadi plagiat, saya kasih pemahaman apa yang harus kita lakukan. Ini yang paling penting. Pertama saya ingin sampaikan surat keterangan pengganti ijazah. Iya. Ya.
Ini surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh kepala sekolah. Benar itu surat keterangan pengganti ijazah itu seharusnya di sini mencantumkan nomor seri ijazah dan termasuk itu keterangan dari teman sejawatnya. Iya. Dua saksi tadi. Ini barang keluar tahun 2007 dan sudah begini adanya yang satu ini. Iya. Nah sekarang persoalannya terkait ijazah SD ini, supaya kita paham bersama ini. Iya. Kenapa tidak ada nomor seri? Iya. Ijazahnya kan hilang. Iya. Mau diambil di mana? Ini. Jadi ijazah SD ini tidak ada nomor serinya, benar. Surat keterangan ini. Benar adanya. Iya. Saya sudah pas cek di sekolah, benar. Yang jadi masalah tidak ada nomor serinya. Iya. Nah bagaimana mau punya nomor seri? Ijazahnya hilang. Pertanyaannya begini, ada kan nomor di buku besar registrasi. Tunggu sebentar bersama saya. Saya bulan sebentar baru sampai kesempatan bicara. Ini nomor serinya tidak ada. Iya. Ijazahnya hilang. Terus ada isu bahwa beliau ini tidak tamat SD. Bagaimana kita buktikan? Silakan saudara cek di buku itu. Di buku indekku itu tidak akan pernah berbohong karena itu tulisan tangan. Bahwa saudara inilah Andi ini dinyatakan tamat. Silakan besok singgah di sekolah. Buku itu ada di sekolah. Itu jawabannya terkait ijazah SD ini. Saya jelasin, sebentar tadi juga. Terus, persoalan ijazah dari paket B ke C. Nah, ini yang jadi polemik ini. Aturan, coba baca aturan. umur 25 tahun, bisa kan 2 tahun. Ya, oke. Yang jadi persoalan sekarang, ijazahnya ini ada yang persoalkan berdasarkan tanggal pada saat pendaftaran ijazah. Pada saat pendaftaran di ujian tahun. Nah, ini saya sudah komunikasi dengan kementerian. Dan ini jawaban dari kementerian. Silakan di copy ini, silakan dibaca, kopikan ini. Supaya diskusinya enak. Iya. Ini jelas. Saya bacakan suratnya ya. Ini suratnya ditunjuk perihalnya hasil penelusuran data peserta ujian nasional paket B dan paket C tahun 2009. Mungkin sudah diberitakan kita ini berarti. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Tengah menindaklanjuti surat saudara nomor 800 garis miring I garing 196 perihal verifikasi data pendukung keabsahan ijazah dan menyampaikan hasil penelusuran pusat asesmen pendidikan dengan nomor 0650 garis miring 4 garing SK titik 02 garing 2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal verifikasi data peserta UN paket C tahun 2029 dan paket B tahun 2007. Dengan ini kami sampaikan bahwa nama Laandi, tempat tanggal lahir Fasilul Mata 6 Maret 1979, nomor ijazah paket B 20 PB 03000273, nomor peserta 2003 10 100 tahun 2007. Kelompok pelajar PKBM Tuturi Handayani, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton. 2. Nama yang sama, Laandi, tempat tanggal lahir oke, ijazah paket B-nya oke. Kelompok pelajar PKBM Cahaya Permau, ini paket C yang sekarang jadi. Berdasarkan data, ini dengarkan baik-baik ini. Berdasarkan database pada biodata dan lembar jawaban komputer, LJK yang bersangkutan terdaftar dan mengikuti ujian nasional paket C tahun 2009 dan paket B tahun 2007. Atas perhatian dan menjama saudara kami ucapkan terima kasih. PLT Direktur Aswin Berdianto, STMA. Berdasarkan ini, berarti Pak Andi ini sudah mengikuti proses. Ini saya sudah komunikasi dengan kementerian. Yang kita persoalkan hari ini ijazahnya sah atau tidak, kementerian tidak punya kewenangan untuk menentukan bahwa ijazah ini salah. Termasuk saya. Yang bisa mengklaim bahwa ijazah ini sah atau tidak, itu urusan pengadilan. Silakan apapun bentuknya jelas, keputusan pengadilan.
tidak boleh diputuskan oleh kepala dinas termasuk kementerian. Apalagi hanya penyelenggara PKBM, hal yang mustahil. Saya kira itu. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Baik, terima kasih atas klarifikasinya. Saya kira tadi kita mendengar sama-sama bahwa tadi sudah bersurat ke kementerian dan pihak kementerian menyampaikan bahwa itu ijazahnya Pak Landi sudah memenuhi syarat. Tapi mungkin yang perlu kita tekankan sini bahwa terkait prosedural. Ya. Yang kami maksud di sini kita tidak bilang orang mencuri uang itu uangnya palsu. Uang yang dicuri itu tetap asli. Sama halnya dengan ijazah. Tetapi cara mengambil uangnya yang sama. Oke. Dan itu yang kemudian harus diproses. Yang kami pertanyakan mungkin terkait dengan perihal tadi dinas pendidikan bahwa mempertanyakan ini prosedur tidak cukupnya 2 tahun Pak Landi untuk mendapatkan menjadi peserta ujian ini. Apakah dia sah atau tidak? Ini kan yang kami kejar sini bukan ijazah Pak Landi. Ijazah Pak Landi itu kita anggap sah karena dikeluarkan dari lembaga resmi. Nah, syarat 2 tahun yang kita kejar ini, kalau misalkan di setiap kali penerbitan ijazah 2009 pasti ada peraturan kementeriannya. Karena beliau ujian di 2009, maka ada peraturan kementerian 21 tahun 2009. Ya, Di situ pasal 3 ayat 2 huruf C kalau tidak salah, diklarifikasi Pak. Di situ menjelaskan untuk syarat menjadi peserta ujian itu minimal syarat ijazahnya itu 2 tahun. Ya. Nah, kita lihat di ijazah paket B 13 Agustus 2007. Di ijazah paket B 13 Agustus 2007. Dia menjadi peserta ujian apakah dari pas ijazahnya terbit atau sampai ijazah paket C-nya terbit atau ada jadwal tersendiri peserta ujian ini, jadwal peserta ujian. Kan tidak mungkin. Kan di situ syaratnya dalam peraturan Kementerian 21 itu untuk menjadi peserta ujian minimal syarat usia ijazahnya 2 tahun. Ya. Kita sepakat dalam peraturan kementerian Ya, ini. benar. Ini bukan hadis yang harus ditafsirkan banyak-banyak. Ya. Kita harus paham, pasti paham. Dalam peraturan itu minimal usia ijazahnya untuk menjadi peserta ujian. Pada saat dia daftar ujian, ijazahnya harus 2 tahun. Ya. Kan tidak mungkin dia daftar hari ini besok. Ijazahnya ini kan 13 Agustus 2007. Terbit 2009 14 Agustus. Ya. Berarti 2 tahun 1 hari. Ya. Tidak mungkin hari ini ujian pas 2 tahun besok terbit ijazah. Itu tidak masuk akal. Ya. Itu tidak kita terima di akal sehat manapun. Nah, pasti ada SOP pelaksanaan ujian. Nah, kita minta pelaksanaan ujian paket C ini dia bulan berapa? Dalam set pengetahuan saya Pak. Ya. Pelaksanaan ujian ini ada 2 gelombang. Benar. 2 gelombang yakni bulan 6 di minggu keempat dan bulan 7 di minggu pertama. Ya. Kita ambil karena ijazahnya terbit 14 Agustus 2014, berarti dia ambil di gelombang pertama ya. Ya. Palali. Ya. Nah, kita ambil di bulan 6. Kalau kita ambil yang paling di belakangnya lah, yang mendekati ijazahnya, berarti bulan 7 minggu pertama, 7 Juli berarti. Ya. Gelombang kedua, gelombang keduanya bulan November, November Desember. Mohon dicatat Pak Haris. Ya. Kita ambil di gelombang pertamanya, minggu ke-6 bulan ke-7, minggu ke-6 bulan ke-6 minggu ke-4 dan bulan 7 minggu pertama. Kita ambil di 7 Juli-nya. Ya. Oke. Hitung 7 Juli mundur ke belakang. 13 Agustus 2007. Hitung. Mari teman-teman kita hitung. Ya, silakan dihitung. Itu hemat saya yang saya hitung itu 1 tahun 10 bulan 3 minggu 4 hari. 1 tahun 10 bulan 3 minggu 4 hari. Berarti tidak sampai 2 tahun gugur dalam syarat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tadi. Minimal menjadi peserta ujian harus 2 tahun. Ya. Nah, ini yang kemudian yang kita kejar. Ya.
bukan ijazahnya. Kita mengakui uang yang dicuri ini uang halal, uang resmi. Tapi cara mengambil uang ini yang tidak benar. Baik, itu mungkin Pak Kadis. Mungkin saya sedikit tambahkan. Ya, lanjut. Yang pertama terkait apa yang dijelaskan dengan oleh saudara saya tadi, karena saya Ricky, mungkin kami ini meminta kepada dinas pendidikan selaku otoritas terkait lah, bisa katakan seperti itu. Bagaimana bentuk penerjemahannya terkait Permendikbud tahun 2009 itu yang pertama. Yang kedua, sepanjang persoalan ijazah ini telah bergulir, sudah ada 2 surat saya rasa dari kementerian ini yang keluar. Ya. Yang pertama saya mau tanyakan kapasitasnya dinas pendidikan terhadap surat yang pertama, yang pada saat itu beredar menjelaskan bahwa ijazahnya itu amdi sah. Bukan dijelaskan sah, tidak. Ya, yang pertama, surat yang pertama. Yang Ini mana? surat yang kedua ini. Ini mana surat pertama? Nah, itu surat yang pertama. Beredar di Beredar di. Nah, saya tidak pernah dari kementerian. Nah, beredar di WA. Ah, mana coba? Iya, Sebutkan suratnya supaya saya bisa jawab. Nah, sudah lalu. Ini dinas pendidikan. Nah, tunggu dulu, suratnya dulu. Ya. Supaya bisa jawab. Ini sama saja inti pertanyaan ini. Ya. Oke. Saya kira siapapun menafsirkan Permendikbud itu jelas. Syarat untuk mengikuti ujian paket itu minimal 2 tahun Iya. untuk didaftar sebagai peserta ujian. Benar ya? Iya. Silakan ditafsirkan. Kita semua sama penafsiran. Tetap persoalannya, kenapa dia bisa ikut pada tahun 2009 itu? Ini pertanyaan. Sekarang hari ini kita disebutkan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Maka saya harus komunikasi dengan kementerian. Kementerian juga diakui bahwa memang tidak cukup 2 tahun. Termasuk kemarin ada audiens dengan Biro Humas anggota DPR di Kementerian Pendidikan. Penjelasannya begitu. Nah, persoalannya proses ini data-data ini sudah dinyatakan, sudah hasil ujian nasionalnya dinyatakan lulus. Iya. Dinyatakan lulus, tapi bukan berarti kementerian tidak menjamin bahwa ijazah ini asli atau tidak, sah atau tidak. Absah. Ini kewenangan pengadilan. Iya. Kementerian hanya menjawab ini berdasarkan BOE bahwa saudara ahli ini sudah mengikuti proses. Sudah terdaftar. Ini yang bisa saya jawab. Saya tidak bisa menggaransi bahwa ijazah ini sah atau tidak perolehannya. Bukan kewenangan saya. Ingat, saya sampaikan ini. Ijazah sah atau tidak bukan kewenangan saya. Bukan kewenangan kementerian. Yang bisa mengklaim ini kecuali kemarin yang kita berikan tadi. Iya, Jaya di Partner. Iya. Nah, silakan ditindaklanjuti. Silakan ditindaklanjuti ke pengadilan. Karena kalau tidak ada hukumannya, tidak akan mungkin saya akan vonis bahwa ijazah ini asli atau tidak. Bukan kewenangan saya. Kementerian juga tidak punya kewenangan. Jadi Pak Kadis, Ya, silakan. Kan Jaya di Partners itu kan sudah ada surat ke dinas pendidikan. Ya. Tinggal mungkin dinas pendidikan mengeluarkan surat Surat apa? ungkapan dari sini. Ya. Kan gitu kan terserah bunyinya seperti apa. Baik, kan Pak Kadis sudah sampaikan bahwa ini kan bukan kewenangannya Pak Kadis. Iya, benar. Yang menentukan syarat tidak sah. Tapi dari surat yang dimasukkan ke Jaya itu minimal ada tanggapan dari dinas PK. Betul. Supaya itu pegangannya teman-teman Jari dan Partners untuk bawa di PT. Ya, begitu. Sekarang itu lagi bagaimana tanggapannya? Yang pertama tadi mungkin Pak Kadis poinnya Tidak begini terkait Pak. Permendikbud tadi. Penerjemahannya dinas pendidikan itu seperti apa? Apakah memang bukan gawainnya dinas pendidikan untuk menerjemahkan itu atau untuk memberikan penjelasan lah terhadap kami? Yang kedua, tanggapan dinas pendidikan dalam hal ini orang tua saya Pak Abdullah terkait surat yang sudah dilayangkan oleh kantor advokat jadi law office. Ya. Ya, saya kira itu saja mungkin Pak Kadis. Satu. Yang berikut. Surat ini saya tidak jawab di sini. Karena ini secara tertulis, saya jawab juga secara tertulis kepada lembaga ini. Iya. Jadi di tempat ini saya tidak membahas surat ini. Siap. Saya akan jawab secara tertulis. Iya, tapi Saya akan jelasin. Ya, siap. Oke? Jadi kita tinggalkan ini. Nah, Sekarang kita kembali kepada itu penafsirannya kita. Jadi jelas itu, siapapun yang membaca Permendikbud itu bahwa syarat untuk mengikuti ujian paket itu minimal 2 tahun. Ya. Dengan catatan-catatan. Tidak ada catatan-catatan.
catatannya jelas. Itu. Kalau yang itu kecuali yang Selaras. di bawah 25 tahun harus dibuktikan dengan IQ minimal 130. Iya, iya. Pak Andi tidak perlu dibuktikan dengan IQ 130 karena dia berusia 25 tahun ke atas. Nih, kita paham ini? Oke, saya kira jelas. Apa yang mau diperjelaskan? Terkait dengan pertanyaan tadi sekarang bahwa sudah ada surat, coba lihat. Nah, coba. Kan begitu supaya juga jangan ambil. Ya, betul. Maksud saya, Karena surat yang saya terima dari kementerian ini itu dari Harus ada kan? Saya lagi saya cari di media ini ada sempat disebutkan bahwa kalau surat yang saya terima di kementerian ini, surat dikirim lewat email. Satu saja Pak. Ya, Hanya satu saja. satu kali dijawab ini, ujian paket B dan paket C. Makanya saya langsung telusuri di kementerian, benarkah surat ini dikeluarkan oleh kementerian? itu belum berapa? Ini suratnya tanggal 30 Mei 2024. Disetujui kan tidak dijelaskan saat selesai. Kalau misalkan dinas PK tidak punya wewenang itu, ya berarti harus di atasnya. Dan kita memahami itu bahwa dinas pendidikan tidak punya kewenangan untuk membatalkan ijazah. Ya benar. Itu tidak punya, karena itu hanya lembaga teknik saja. Tapi kita di sini meminta kalau bisa Ya. pihak dinas mengklarifikasi aduan kami ini di Kementerian Pendidikan. Nah itu yang kemudian kami pertanyakan, siapa yang tahu tidak? Perihal tujuan surat di Kementerian Pendidikan yang dimaksud sama dinas pendidikan beda dengan yang kita maksud. Jangan sampai dinas pendidikan hanya meminta bagaimana dengan ijazah ini, sah atau tidak, tetapi tidak menjelaskan latar belakang problem ijazah yang terbit ini. Makanya yang kami perlu tekankan di sini, kalau bisa Dinas Pendidikan Buton Tengah memohon ke Kementerian Pendidikan untuk mengklarifikasi keabsahan ijazah berdasarkan proses yang dilalui Pak Andi ini. Kalaupun itu dilegalkan oleh dinas, oleh kementerian dengan latar belakang undang-undang dan landasan peraturan kementerian yang kita subuhkan, kalaupun itu dilegalkan dari Kementerian Pendidikan, ya berarti sah-sah saja ini ya. Berarti batal dengan sendiri untuk peraturan Kementerian 21/2009 bahwa meskipun proses ini tidak dilalui Pak Andi, tetapi karena sudah terbit ijazahnya, berarti dianggap sah. Mungkin itu. Mungkin saya tambahkan gini. Ya, silakan. Sebenarnya persoalan ini yang buat kami ya, terus tanggapan sini. Pribadi ya. Saya melihat dinas ini melakukan tindakan sebelum apa yang didiskusikan. Iya, ada apa? Surat duluan gitu. Ada apa? Harusnya problem ini kita diskusikan dulu, baru pengiriman surat. Kalau itu duluan pengiriman surat dari dinas, Berarti selama ini kan tidak ada yang datang. Komplain dari yang lainnya. Ah, benar. Nah, itu Agenda apa saya yang kita akan tidak tahu diberikan? surat yang dilayangkan itu dinas ke sana itu apa. Ada agenda apa yang Kalau harus disampaikan? persoalan yang diskusikan seperti ini, baru dinas bersurat ke sana itu. Oke. Nah, tapi kalau harus disurat ke sana, ada apa sebenarnya begitu? Itu Nah, paling ini banyak sudah. di situ, dari proses ini. Oke. Ini kalau saya tidak salah dulu, saya pernah dihubungi seorang wartawan terkait dengan surat dari Dinas Pendidikan, nomor 800.1/196. Ini yang pernah Minta maaf nih, Pak Kadis. Berarti Pak Kadis dapat laporan dari wartawan saja, bukan dari pihak ini. Oh, bicara dulu kalau bicara. Tidak, maksudnya begitu. Ya makanya sampai jawab supaya jelas semuanya. Coba bicara dulu Pak Sanjau. Tidak, itu saja tadi. Itu saja. Oke. Ini sempat jadi persoalan. Saya pernah di telepon seorang wartawan. Saya masih berada di Jogja kan saat itu. Terkait surat, bahwa ada surat yang masih di kementerian 800.1/196. Ini surat. Saya sampaikan surat itu tidak pernah bersurat. Saya tidak pernah bersurat. Ternyata surat ini yang melakukan adalah sekjen saya. Yang inilah yang jadi problem. Iya. Ya. Ada apa ini? Dapat itu. Silakan yang ini surat ini. Ini surat ini dikirim di kementerian. Sudah inilah jawabannya surat itu. Makanya saya pergi klarifikasi ke kementerian. Benarkah surat ini dari kementerian? Bisa dipegang? Silakan dipegang.
Tidak boleh dipegang karena itu aslinya. Kalau mau foto silakan foto. Itu yang saya maksud itu Pak Kadis. Ada apa sekjennya Bapak tanpa ada konfirmasi dengan kadisnya, tiba-tiba dia ke kementerian. Bukan dia kementerian, bukan dia kementerian. Surat itu dikirim lewat email oleh sekjen saya tanpa sepengetahuan dinas, tanpa sepengetahuan kadis. Itu benar. Makanya kami Benar. Ya, makanya tadi kami Silakan klarifikasi dan sekjen ada di bawah apa motifnya. siap. Tapi saya sebagai pimpinan, ketika surat itu masuk, saya harus buktikan. Saya turunlah klarifikasi di kementerian. Benarkah surat ini? Ternyata surat ini masuk di kementerian. Dan saya tanyakan balasan surat ini. Dari surat itu muncullah balasan ini. Benarkah surat ini dari kementerian? Kementerian diakui bahwa ini adalah tertangani oleh direktur secara elektronik. Jelas? Jadi saya tidak pernah bersurat, surat itu tanpa sepengetahuan saya. Silakan diklarifikasi sama sekjen dulu. Apa motivasinya? Walau saya tidak tahu. Pak Kadis, kedua, ini kan kita mulai dapat ini sebenarnya. Dapat siapa dalang dari semua ini, kita tahu juga siapa sistemnya. Yang perlu kita pertegas di sini, Dinas Pendidikan secara resmi bersurat kepada Direktorat Jenderal Pendidikan atau di Kementerian Pendidikan terkait dengan perihal klarifikasi keabsahan ijazah. Ya, verifikasi data pendukung. Data pendukung yang kemudian kami angkat ini, mungkin ijazah juga nanti akan disampaikan. Nanti ini biar menjadi bahan betul-betul sah bahwa ini betul-betul Dinas Pendidikan yang bersurat, bukan main kucing-kucingan. Dinas di sekjen bersurat, tiba-tiba kadisnya nggak tahu, kok tiba-tiba ada surat klarifikasi bulan 5 lagi, belum ada tuntutan, tiba-tiba sudah ada surat itu. Ini kita menganggap ada tendensius permainan sekjen yang coba melindungi salah satu calon, karena kita tahu hanya Dinas Pendidikan ini yang bisa melindungi calon ketika melakukan legalisasi ijazah, hanya dinas ini. Nah, kita mau minta pertanggungjawaban di mana? Kenapa kita datang di Dinas Pendidikan? Diluruskan dulu. Tidak ada Dinas Pendidikan bahwa melindungi legalisasi ijazah. Tidak. Iya, maksudnya ini tendensi. Dari perilaku sekjen, perilaku sekjen. Jangan sebut dinasnya kalau oknum bisa kan? Iya, oknum. Oke, baik. sepakat. Oknum. Jadi begini Pak Kadis, minta maaf. Ya. Tadi Pak Kadis tidak tahu. Tiba-tiba Pak Sekjen bersurat di Ya. untuk mencari tahu keabsahan paket B, paket C seperti apa. Ya. Setelah Bapak tahu tanpa ada konfirmasi sama kita, hanya pertanyaannya begini. Pak Sekjen ini kan dia tidak bawa pribadi, tapi dia berlogo Dinas Pendidikan. Ya. Logonya Dinas Pendidikan. Kalau dia pakai logo pribadi, oke, tidak jadi masalah. Tapi kan dia pakai logo Dinas Pendidikan, artinya apa? Tidak mungkin kementerian mau keluarkan itu surat kalau atas nama Pak Nafi pribadi. Tapi kalau atas nama Dinas Pendidikan sehingga dia keluar surat. Ya, benar. Itu yang sama sepakat. Artinya apa? Jelas Nafi ini melakukan penyalahgunaan kewenangan. Ya, betul. Tanpa ada konfirmasi dari Pak Kadis. Kan seperti itu Pak Kadis. Ya, benar. Kalau Ini yang harus diluruskan dulu. Kalau Nafi udah tanda tangan pribadi atas nama itu jadi masalah. Tapi kan dia pakai nama Dinas Pendidikan ini. Ya. Sehingga kementerian mengeluarkan karena atas nama Dinas Pendidikan. Kalau atas nama pribadi Pak Nafi tidak akan mungkin Pak. Ya, benar. Nah, berarti dari pernyataan yang Bapak sampaikan tadi bahwa tanpa sepengetahuan berarti Pak Nafi melakukan penyalahgunaan kewenangan. Ya, benar kali. Ini yang harus dikasih bawahi ini. Ya. Belum ada aduan masyarakat, belum ada aduan. Klarifikasi apa? Kok tiba-tiba keluar tuh 14 Mei? Ada apa? Berarti ada konspirasi yang dibangun. Ya. Terindikasi konspirasi. Ini yang harus dijawab teman-teman sebenarnya. Minta maaf nih Pak Kadis. Ya. Dan saya secara pribadi kalau saya akan seperti apa? Oh saya habis ini orang. Secara pribadi karena apa? Dia lakukan kewenangan saya tanpa ada koordinasi. Kalau ada koordinasi, no problem. Ya. Betul. Ini nih Pak Kadis minta maaf ini. Ya. Tidak mungkin dia tidak kasih keluar Pak atas nama pribadi Pak Nafi, tapi atas nama lembaga Dinas Pendidikan. Kita coba cocokkan ini pemikiran-pemikiran kita supaya jangan rusak di antara kita. Betul. Nah. Sudah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya
Masyarakat mana? Masyarakat Buton Tengah keseluruhan. Ya, oke, silakan. Mengenai apa ya? Ini yang saya tidak suka masalah ijazah kan. Ijazah di Facebook itu sudah banyak isu mengenai hal-hal yang seperti ini. Contohnya mungkin ada yang saya baca katanya untuk apa itu ijazah? Ijazah itu cuma surat. Ijazah apa itu? Ijazah paket A, paket B, paket C, seterusnya. Terus? Jadi kalau seperti itu untuk apa itu paket C, paket B atau sekolah? Untuk apa itu dinas didirikan? Kan kementerian pun didirikan untuk apa? Jadi saya mohon sama Bapak yang terhormat bisa diselidiki dengan semaksimal mungkin. Jangan kayak Kak Kanda tadi ngomong, jangan ada jangan dusta di antara kita ya kan. Jadi saya mohon sama Bapak harus kerjasama minta maaf dengan maksudnya kita kerjasama ya kan, profesional demi keadilan dan kebenaran. Ini pernyataan siapa? Masyarakat. Ya masyarakat. Mana? Mahasiswa Hah? Yang mana ini yang bagian dari Iya, masa aksi. masa aksi Hah? Jadi begini Pak Kasat. Iya, pernyataan siapa ini? Kan tidak mungkin Kadis mau cari pernyataan masyarakat yang mana orang ini. Memang siapa? Tinggal di mana, lanjut di mana? Tunjukkan kalau memang akun Facebooknya, tunjukkan akun yang mana. Harus cek betul sudah. Iya. Tapi kalau atas nama masyarakat begini, Jadi Pak Kadis minta maaf ini. Nah. Ini kan bagian dari pernyataannya adik ini, bagian dari keluh kesah sebenarnya. Pertanyaan yang kedua Pak Kadis minta maaf ini. Mestinya Pak Kadis bukan menghasut Pak Kadis tidak. Ini kan atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. apa itu? Surat yang dibuat Pak Nafi atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, benar. Kan seperti itu. Jelas suratnya. Hanya teman-teman kumpulkan bukti-bukti dan ini jujur saja penyalahgunaan kebenaran. Dan kita lakukan dari kepolisian supaya jelas Pak. Sudah Pak Kadis. Ya, saya kira begini ya, terkait dengan ini tadi, ini kan pernyataan sesat ini. Iya. Bahwa ijazah itu hanya langsung dimasukkan. Iya. Yang ini yang harus kita luruskan. Saya kira ini hal yang mustahil hanya informasi publik sama saja dengan orang. Oh iya. Tapi kalau misalnya ada pernyataan misalnya akunnya ada jelas, itu kan bisa kita telusuri. Ya Bisa, dia ada kepolisian tinggal kita cari. Ya penjualan nih kayaknya itu. Kayaknya mungkin sudah cukup Pak Kadis. Saya rasa mungkin kita bisa bergeser ke Bawaslu. Ya. Jadi Pak Kadis ini saya istirahat. Jadi Pak Kadis permohonan kami ini Ya. ini bagian dari silaturahim mempertajam gagasan supaya juga jangan ada kesalahpahaman antara pihak dinas dengan kami. Dan jujur Pak Kadis, kami juga meminta kepada Pak Kadis terkait dengan sekjen yang bersurat itu harus dikejar, teman-teman harus kejar. Apa? Ya mencari nama Pak Kadis di situ, atas nama Kadis Pendidikan. Jadi terus terang saja. Saya hari ini saya sampaikan, bukan berarti saya tidak membela staf saya. Tapi demi Allah saya tidak tahu kalau ada surat yang masuk. Sehingga pada saya dikonfirmasi wartawan tentang ini, saya jawab saya tidak pernah bersurat. Sampai dikirimkan wartawan, kok ada surat ini nomor 800.1/96. Tanggal ini saya berada di sini. Saya tidak mungkin membela hal yang tidak benar. Jadi karena saya tidak pernah bersurat, maka saya ke kementerian. Saya kementerian termasuk mengklarifikasi jawaban tadi. Benar nggak dari kementerian? Kok suratnya hanya ditandatangani seorang sekdi, bisa diproses kementerian? Itulah yang saya klarifikasi. Tapi kementerian diakui bahwa surat itu jelas dari kementerian. Persoalannya tinggal di surat ini. Saya harus jujur, saya tidak tahu surat ini. Nanti saya pulang dari Jogja pada saat itu, saya tahu ini, saya gimana surat? Ternyata ini surat. Pak Kadis mohon Pak. Ya. Itu kan surat anggap ada kong-kali-kong karena bulan 5 belum terbit tuntutan masa aksi, sudah ada cerita ini. Artinya ini ada bentuk perlindungan terhadap salah satu paslon. Jadi yang kami maksud sini Pak Kadis, datangnya kami, kita meminta juga dinas untuk buat surat kualifikasi keabsahan ijazah dengan proses yang kita lampirkan. Jadi begini, kalau surat keabsahan ini kan surat keabsahan ijazah ini kan sudah ada nih, sudah ada. Jadi jawaban kementerian itu hanya dia jawab dengan proses. Bukan Jadi saya. iya, sebagai proses juga.
sudah jelas prosesnya Pak Andi ini dia ikuti proses berdasarkan data yang ada di BUN. Ini tidak bisa dipungkiri karena ini terdaftar di sistem. Nah yang kita persoalkan kan begini, ijazah paket B dan paket C tidak sampai 2 tahun ini bisa membatalkan ijazah atau tidak? Bukan kewenangan saya, bukan kewenangan kementerian, tetapi menjadi kewenangan pengadilan. Silakan di pengadilan. Saya kira jelas. Saya kira mungkin saya tambahkan sedikit. Ya, silakan. Maka di sini dulu sudah di luar konteks ini. Ya. Tapi saya termasuk Bang Andi sebagai salah satu alumni PKBM Cahaya Koromabu, Ya. melihat persoalan PKBM ini sering terjadi, Pak. Kita lihat bisa kasus di Polindo, Ya benar. termasuk kasusnya Bang Andi yang saat ini, bundu-bundu. Yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua, kemarin ada titipan dari salah satu kepala sekolah di mana siswanya itu sudah masuk di salah satu SMK, ijazahnya juga belum genap 2 tahun, sudah diterbitkan ijazah paket B. Dia di nanti saya sampaikan informasi ini dan saya sampaikan dengan bukti-bukti salah satu PKBM di Kecamatan Mosakat Tengah. Nanti kalau ke depan ada calon bupati 2 menit lagi. Siap Pak. Artinya mungkin pengawasannya Pak Kadis lah nanti terhadap PKBM ini. Karena ini terjadi terus setiap tahun. Sekarang ini bupati Pak BJ. Jadi sekarang begini, coba pengen terkait PKBM ini. Sekarang ini PKBM ini tidak bisa lagi dimainkan. Sama kasus di Polindo, beda ini konteksnya dengan Pak Andi ini. Kalau dulu kan tidak menggunakan nomor induk siswa nasional. Kalau sekarang ijazah itu sama kemarin waktu polemik ijazah di Polindo yang diperjualbelikan oleh Hadi. Nah begitu kita buka di sistem langsung muncul siapa pemilik ijazah itu, nomor segini. Sudah ada pemiliknya. Ini kan barisan masa lalu nih. Sehingga banyak dulu ijazah itu diperjualbelikan. Tadi ada saya baca juga di Facebook tadi pernyataan salah seorang siapa kemarin itu Halilintar itu. Dia nyatakan di Facebook itu ijazahnya ini sampai 2 juta, ini 2 juta. Coba bukan tidak di Facebook. Ada kan? Ya. Tidak mungkin saya mau kontrol itu Pak. Dan sudah pada saat itu Pak siapa almarhum Pak Ode Hadi itu sempat kita di DPR juga. Dan saya buktikan. Panggil operator, silakan buka nomor seri ijazah ini saya mau pemiliknya. Selesai. Dan pada saat itu setelah saya nyatakan ini ijazahnya palsu, asli tapi palsu. Kalau ini susah kita buktikan Pak. Karena belum menggunakan nomor induk, maka pengadilan lah yang memutuskan. Saya cukup yang berkali Ya, saya kira jelas. Oke. Mantap.